Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik semuanya ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Hari ini adakah yang tidak masuk? Dini, Bu. Yang ini kemana? Tahu, Bu. Izin ya. Tadi tak tungguin enggak datang. Ya. Baik. Nah, sekarang dipersiapkan dulu untuk buku dan juga alat tulisnya. Silahkan ditaruh di atas mejanya masing-masing. Sudah? Sudah. Oke. Nah, anak-anak, sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, Ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak tentang materi di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat nggak? Ya, betul. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai keluarga awal kehidupan. Nah, ada yang masih ingat nggak pengertian dari keluarga itu apa? Ada yang masih ingat? Unit terkecil. Ya, betul Mbak Mila, terima kasih. Jadi keluarga itu merupakan unit sosial terkecil di dalam masyarakat yang menjadi tempat untuk kita tinggal, tumbuh, menerima kasih sayang, dan juga yang membentuk karakter kita. Nah, di dalam keluarga itu biasanya terdiri dari kepala keluarga dan juga beberapa anggota keluarga yang hidup di dalam satu atap yang sama dengan kondisi saling bergantung satu sama lain. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas tentang pohon keluarga. Nah, pohon keluarga itu apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Ayo, apa pohon keluarga? Gambaran mengenai anggota keluarga. Nah, di pohon keluarga bagian akar kita ibaratkan sebagai apa? Kakek dan juga nenek. Lalu menjulang ke atas ada ayah dan juga ibu. Dan bagian daun ada anak. Ya, betul. Nah, anak-anak, pernah tidak kalian menjumpai adanya keluarga atau sekelompok orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti sandang, pangan, dan juga papan? Ya. Atau kalian pernah menjumpai ada tawuran di kalangan remaja? Pernah ya. Jadi permasalahan itu, kondisi-kondisi seperti itu tadi termasuk dalam permasalahan sosial di masyarakat. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa sih permasalahan sosial itu, lalu apa saja faktor-faktornya, lalu apa saja dampaknya, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Di sini ada permasalahan sosial di masyarakat. Nah, permasalahan sosial itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Mas Darwin tolong dibaca ya. Permasalahan sosial, pengertian dari permasalahan sosial. Permasalahan sosial merupakan kondisi dalam masyarakat yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku sehingga menimbulkan gangguan dalam kehidupan sosial. Ya, betul. Jadi permasalahan sosial itu merupakan kondisi di dalam masyarakat yang menyimpang dari nilai dan juga norma sosial yang berlaku sehingga mengakibatkan gangguan di dalam kehidupan sosial. Kelihatan tidak, Mbak Novi? Ya. Jadi permasalahan sosial itu terjadi karena adanya berbagai interaksi sosial, baik interaksi antara individu dengan individu, lalu individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar nih, permasalahan sosial itu terjadi karena adanya berbagai faktor. Yang pertama ada faktor apa, Mbak Novi? Baca? Ya, betul. Mbak Sabrina, yang kedua ada faktor apa? Kemiskinan. Mbak Rifa yang terakhir? Kenakalan remaja. Ya, jadi permasalahan sosial itu terjadi karena adanya 3 faktor. Yang pertama tadi apa? Pengangguran, lalu kemiskinan, dan juga kenakalan remaja. Nah, anak-anak, apakah ketiga permasalahan ini saling berkaitan satu sama lain? Iya. Jadi akan terjawab setelah pembahasan berikut ini. Nah, kita langsung masuk pada yang pertama. Ini ada contoh gambar apa anak-anak? Pengangguran. Pengangguran, ya betul. Jadi pengangguran itu apa sih? Ada yang tahu? Orang tidak bekerja. Ayo silakan dibaca Mbak Afifah, ini udah menarik. Silakan dibaca. Jadi pengangguran adalah keadaan seseorang yang tidak masuk dunia kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Ya betul.
Jadi pengangguran itu adalah kondisi di mana seseorang yang sudah memasuki usia kerja tetapi belum memiliki pekerjaan. Nah, penyebabnya apa aja sih? Penyebabnya yang pertama ada kurangnya keterampilan, lalu kurangnya lapangan pekerjaan dan juga ketidaksesuaian antara pendidikan dengan pekerjaan. Nah, dampaknya ada apa aja sih? Dampaknya yang belakang. Silakan dibaca sebentar. Mbak Mila, dampak dari pengangguran. Yang pertama kemiskinan semakin meningkat. Ya, betul. Lalu kriminalitas meningkat. Lalu masyarakat mengalami tekanan mental dan kehilangan harapan. Ya, betul. Jadi dampaknya yang pertama karena seseorang tidak memiliki penghasilan, maka yang terjadi apa anak? Apa anak-anak? Kemiskinan Semakin meningkat. ya, betul. Lalu kriminalitas Meningkat. ya, karena seseorang tidak bisa mendapatkan pekerjaan, maka akan mengambil jalan lain dalam mendapatkan penghasilan. Contohnya apa? Maling. Ya, maling, lalu mencuri, dan juga lain sebagainya. Baik, yang kedua, ini ada gambar apa anak-anak? Kemiskinan. Nah, kemiskinan itu apa sih? Dibaca Mas Wati. Tolong. Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup. Ya, betul. Jadi kemiskinan itu adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup. Nah, kebutuhan dasar hidup seperti apa saja anak-anak tadi? Makan, ya, sandang, tempat tinggal, lalu pendidikan dan juga kesehatan. Nah, penyebabnya ada apa aja sih? Penyebabnya tolong dibaca Mbak Najwa. Nah, semuanya kelihatan. Penyebab kemiskinan yang pertama pendidikan rendah, kurangnya lapangan pekerjaan dan ketimpangan ekonomi. Ya, betul. Dampaknya Mbak Aisyah tolong dibaca. Dampaknya terlambatnya pendidikan anak, menurunnya kualitas kesehatan. Ya, betul. Nah, anak-anak, kalau seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup seperti gambar di atas ini, itu hidup di lingkungan yang bersih atau lingkungan yang kumuh? Yang kumuh. Jadi kualitas kesehatan itu menurun. Nah, yang terakhir nih, ada gambar apa anak-anak? Kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Mbak Zulfa tolong dibaca dong kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan remaja dan melanggar norma sosial atau aturan yang berlaku. Ya, betul. Jadi, kenakalan remaja itu merupakan ketimpangan atau kenakalan remaja yang dilakukan dan melanggar norma sosial yang ada di masyarakat. Nah, penyebabnya yang pertama yaitu adanya kurang perhatian dari kedua orang tua, lalu ada pergaulan dan juga lingkungan, yang terakhir ada kontrol diri rendah. Nah, dampaknya apa aja sih? Dampaknya yang pertama ada merugikan diri sendiri pastinya. Yang kedua itu mengganggu ketertiban masyarakat dan juga berpotensi menimbulkan masalah hukum. Nah, seperti itu ya anak-anak? Iya, Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu berikan tadi adalah yang ingin ditanyakan atau ada yang bingung? Sudah paham ya? Baik, selanjutnya di sini Ibu punya permainan nih, namanya box misteri. Nah, jadi di sini Ibu bentuk kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari laki-laki. Ini ada berapa baris ini kelompok laki-laki? 1, 2, 3. Ini kelompok pertama ya. Silakan diambil di sini. Lalu kelompok kedua ada 2 baris putri, baris 1 dan baris kedua. Dan kelompok ketiga ada baris keempat dan juga baris kelima. Nah, jadi tugas kalian mendiskusikan permasalahan sosial yang sudah ada di dalamnya. Lalu menempelkan di situ sudah ada gambar-gambar. Nanti silahkan kalian tempel sesuai tema ya. Iya, Ya. Ibu beri waktu kalian 1 menit untuk berdiskusi. Ada yang dibingungkan di sini kelompok 2? Ya, betul, ditempel di depan ya. Di atas atau di bawah? Hitungnya di bawah. Ya, tulisannya di bawah. Ada yang dibingungkan Mas Wati? Belum. Belum. Nanti tulisannya ditempel di bawah ya, bawah gambar. Iya.
Sudah? Sudah selesai apa belum anak-anak? Nah, Ibu minta perwakilan dari kelompok ya. Satu orang atau dua orang ini? Pilih yang mana? Dua? Ya. Oke. Kelompok pertama sudah siap maju? Sudah siap maju belum? Ya udah, kelompok yang lain siapa yang sudah siap maju ke depan? Ya, kelompok 3, ayo silahkan maju. Nah, kelompok 3 sudah siap belum? Ya, ayo. Ayo silahkan maju ke depan Mbak Sabrina dan Mbak Rifa. Jadi di sini kita akan mempresentasikan untuk kelompok 3. Yang dapat permasalahan sosial apa Mbak Sabrina dibaca? Kemiskinan. Kemiskinan, ya. Jadi contohnya keluarga Budi hidup di rumah sederhana. Ayahnya hanya bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan tidak tetap. Terkadang Budi tidak bisa sekolah karena harus membantu orang tuanya bekerja. Pertanyaannya adalah apa faktor penyebab kemiskinan tersebut? Bagaimana solusi yang tepat? Jadi menurut kelompok 3, kemiskinan terjadi karena pendapat yang rendah, pekerjaan yang tidak tetap, serta tingkat pendidikan yang masih rendah. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah melalui bantuan sosial, pemberian beasiswa pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga agar taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Kelompok 3. Ayo selanjutnya, siapa yang mau maju? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2, ayo. Kalian dan Mbak Sofia. Jadi kami dari kelompok 2 mendapat permasalahan sosial tentang pengangguran. Andi adalah lulusan SMA yang sudah 2 tahun tidak bekerja. Ia sudah melamar ke berbagai tempat, tetapi belum diterima. Ia juga tidak memiliki keterampilan khusus. Akhirnya, Andi hanya membantu orang tua di rumah tanpa penghasilan tetap. Pertanyaannya, apa penyebab utama pengangguran tersebut? Berikan solusi yang bisa dilakukan. Menurut kelompoknya kami, pengangguran terjadi karena kurangnya keterampilan yang dimiliki serta terbatasnya lapangan kerja. Oleh karena itu, solusi yang tepat dilakukan ialah dengan mengikuti pelatihan kerja, khusus keterampilan, atau mencoba wirausaha kecil agar dapat meningkatkan peluang kerja. Betul, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir nih, kelompok 1, ayo silahkan maju. Jadi kasusnya kenakalan remaja, sekelompok remaja sering terlibat tawuran sepulang sekolah. Mereka merasa lebih dihargai saat bersama kelompoknya dan kurang mendapat perhatian dari keluarga. Pertanyaannya, apa dampak bagi diri sendiri dan masyarakat dan apa solusi yang bisa dilakukan? Jawabannya, menurut saya kenakalan remaja dapat menimbulkan cedera, masalah hukum, serta merusakkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan dari orang tua, keterlibatan remaja dalam kegiatan positif seperti ekstrakurikuler, serta bimbingan konseling agar perilaku mereka dapat diarahkan ke hal yang lebih baik. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan anak-anak. Jadi bisa kita simpulkan ya, bahwasanya dari permasalahan-permasalahan sosial tadi itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan satu cara saja. Tadi contohnya pengangguran. Tapi apa? Penyelesaiannya tidak hanya dengan pemberian lowongan pekerjaan, tetapi perlu adanya skill atau pelatihan skill agar masyarakat bisa bersaing di dalam dunia kerja. Nah, lalu tadi ada kemiskinan. Kemiskinan itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan bantuan dari pemerintah, tetapi masyarakat bisa mengikuti berbagai kegiatan positif atau mengikuti pelatihan skill agar bisa mandiri. Lalu dari kenakalan remaja, kalian sebagai penerus generasi bangsa, kalian seharusnya mengikuti kegiatan yang positif atau ekstrakurikuler di sekolah, Bu ya anak-anak. Ya Bu. Nah terakhir nih, menurut kalian dari permasalahan-permasalahan sosial tadi perlu diselesaikan oleh kita semua atau dari pemerintah saja? Dari kita semua, karena apa? Ada yang bisa menjawab? Bisa angkat tangan, nanti Ibu kasih nilai plus. Ayo, siapa? Ayo, Mas Fadil bisa?
yang tahu atau permasalahan sosial itu terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita semualah yang harus berperan dalam menyelesaikan permasalahan sosial agar permasalahan sosial itu bisa teratasi. Jika yang bergerak hanya satu pihak saja, maka permasalahan tidak akan terselesaikan. Tapi jika kita semua bergerak bersama-sama, maka permasalahan sosial itu bisa teratasi, bahkan juga bisa kita selesaikan. Nah anak-anak, jadi bisa kita simpulkan ya, bahwasanya tadi permasalahan sosial apa anak-anak? Kondisi di dalam masyarakat yang menyimpang dari nilai dan juga norma sosial yang ada. Nah, tadi faktornya ada 3, apa saja? Yang pertama, apakah? Pengangguran, kemiskinan, dan juga kenakalan remaja. Nah, ketiga permasalahan ini saling berkaitan dan juga saling mempengaruhi satu sama lain. Dari pengangguran bisa menyebabkan kemiskinan karena seseorang tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Lalu dari kemiskinan bisa menyebabkan kenakalan remaja karena seseorang itu atau anak tidak mendapatkan pengawasan dan juga perhatian dan juga lingkungan yang kurang mendukung. Seperti itu ya anak-anak? Iya. Oleh karena itu, permasalahan sosial itu perlu kita atasi dan juga perlu kita selesaikan agar tidak meluas dan juga merugikan masyarakat. Nah, baik anak-anak, semoga setelah pembelajaran hari ini kalian tidak hanya memahami tentang teori-teori saja ya, tetapi juga ikut lebih peka, lalu ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Nah, baik Ibu, cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.